Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi modifikasi syariah pada kerangka risk and return. Baiklah, di sini kami akan membahas 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian ataupun definisi dari risk dan return. Kemudian yang kedua adalah perhitungan return yang diharapkan dan resiko. Dan yang ketiga adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Baiklah, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan ataupun membahas tentang pengertian dari risk dan return. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Fuadiyah, NIM E2019-3005. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang pengertian dari resiko. Resiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan melalui berbagai pertimbangan saat ini. Jadi yang dimaksud dengan resiko adalah sebuah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dengan yang diinginkan. Nah, dalam kehidupan usaha itu biasanya dipenuhi dengan sebuah resiko, baik resiko finansial maupun resiko manajerial. Kalau resiko finansial itu merupakan resiko yang berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukannya. Sedangkan kalau resiko manajerial itu merupakan resiko yang berkaitan dengan kegagalan seorang pimpinan perusahaan dalam mengelola usahanya, di mana nantinya resiko ini juga akan diukur oleh resiko finansial. Nah, dalam investasi, resiko itu diartikan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh itu menyimpang dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi, actual return itu tidak sesuai dengan expected return. Sebagai misal, perusahaan itu menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta. Nah, kemudian perusahaan itu mengharapkan tingkat keuntungan ataupun tingkat pengembaliannya itu sebesar 3 juta. Nah, ternyata actual return ataupun keuntungan yang diperolehnya itu sebesar 1 juta. Nah, itulah yang kemudian dinamakan dengan resiko, di mana tingkat keuntungan yang diperoleh itu tidak sesuai atau menyimpang dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, dalam industri keuangan itu sendiri biasanya terdapat istilah high risk about high return, yang artinya adalah jika ingin memperoleh tingkat keuntungan ataupun pengembalian yang lebih besar, maka akan dihadapkan dengan resiko yang lebih besar pula. Terkait dengan macam-macam resiko yang ada di dalam perusahaan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu resiko individual, kemudian resiko perusahaan, dan resiko pasar atau market risk. Kalau resiko individual itu merupakan resiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Nah, kalau resiko perusahaan itu merupakan resiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang terjadi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Sedangkan kalau resiko pasar atau market risk itu merupakan sebuah resiko investasi, yakni adalah sebuah kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual return dengan expected return. Nah, maka dari itulah investor dalam membuat keputusan untuk investasi ini haruslah meminimalisasi atau mempertimbangkan setiap resiko yang timbul, baik resiko jangka pendek maupun resiko jangka panjang. Sehingga setiap perubahan ekonomi yang terjadi, baik mikro maupun makro, itu akan mendorong investor untuk melakukan strategi yang harus ditetapkan untuk tetap memperoleh return. Nah, itu adalah sekilas penjabaran ataupun penjelasan dari pengertian resiko itu sendiri. Lanjut, kita akan membahas tentang return. Return itu disebut juga dengan tingkat pengembalian. Return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan juga institusi atas kebijakan investasi yang dilakukan. Atau bisa juga diartikan bahwa return adalah penjumlahan sederhana dari pendapatan atas setiap dolar yang diinvestasikan. Jadi, return itu merupakan sebuah keuntungan yang diperoleh atau yang kita dapatkan dari hasil kebijakan investasi. Nah, tingkat pengembalian ataupun keuntungan ini itu disebut dengan expected return. Nah, kemudian terkait dengan investasi, arti investasi itu sendiri adalah sebuah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih aktiva dengan harapan atau dengan keinginan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Nah, menurut Antonio, definisi investasi ini perlu dibedakan dengan membungakan uang. Karena kalau investasi itu merupakan sebuah kegiatan yang
mengandung sebuah ketidakpastian, sehingga keuntungan ataupun tingkat pengembalian yang kita peroleh itu tidak pasti atau tidak tetap. Sedangkan kalau membungakan uang itu merupakan sebuah kegiatan usaha yang kurang beresiko, karena tingkat pengembalian ataupun keuntungan yang kita peroleh itu relatif ataupun tetap. Kemudian apa sih hubungan antara return dan juga resiko? Hubungan antara return dan juga resiko itu bersifat linier atau searah. Artinya, jika kita ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka kita akan dihadapkan dengan resiko yang lebih besar pula. Jadi, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka akan semakin besar pula resiko yang akan kita hadapi dari investasi tersebut. Nah, kondisi ini hanya mungkin akan terjadi pada pasar yang bersifat normal. Nah, itu adalah penjelasan dari pengertian return dan juga resiko. Selanjutnya akan dibahas tentang perhitungan return yang diharapkan dan resiko oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafita Prasarina Afifa, NIM E2019-3027. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Dia atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, kita beralih ke materi selanjutnya, materi yang kedua, yakni tentang perhitungan return yang diharapkan atau yang biasa kita sebut dengan expected return dan risiko. Yang pertama kita ke perhitungan return terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui, return itu kan tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan dari suatu aset. Di mana dalam perhitungannya return itu bisa menggunakan periode tahunan, bulanan maupun harian. Nah, untuk menghitung return itu sendiri bisa menggunakan rumus seperti ini, di mana return sama dengan PT atau harga pada periode T atau periode saat ini dikurang dengan PT-1 atau harga pada periode sebelumnya, lalu ditambah dengan DT dividennya, lalu dibagi dengan PT-1 atau harga pada periode sebelumnya. Setelah diperoleh hasilnya baru kemudian dikalikan dengan 100%. Sehingga bisa dikatakan kalau hasil dari perhitungan return itu sendiri akan berupa persentase. Nah, itu untuk perhitungan returnnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke perhitungan expected return atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, pada expected return itu terdapat 3 unsur. Yang pertama, kita itu harus mengetahui probabilitasnya lebih dulu. Mengenai konsep dari probabilitas itu sendiri itu ada 2. Yang pertama, probabilitas itu sendiri kan merupakan tingkat kemungkinan atau peluang dimana kalau kita menjumlah semua nilai probabilitas yang ada itu hasilnya harus sama dengan 1. Jadi mau berapapun nilai probabilitas yang ada di setiap skenario atau keadaan atau kondisi perekonomian, mau itu 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,25 atau 0,50 sekalipun, pokoknya ketika semua nilai itu dijumlah hasilnya harus sama dengan 1. Jadi sigma probabilitas sama dengan 1. Nah, itu untuk konsep yang pertama. Lalu untuk konsep yang kedua dari probabilitas itu sendiri ialah nilai dari probabilitas itu bisa bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Contohnya kayak 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,50 pun. Pokoknya kembali kepada konsep yang pertama, ketika semua nilai-nilai probabilitas ini dijumlahkan hasilnya itu harus sama dengan 1. Nah, itu tadi untuk unsur expected return yang pertama. Lalu untuk unsur expected return yang kedua, setelah kita mengetahui probabilitasnya, kita juga harus mengetahui informasi terkait tingkat keuntungan dari suatu aset yang akan kita perhitungkan. Lalu unsur yang terakhir, setelah kita mengetahui probabilitasnya, lalu tingkat keuntungan dari suatu aset, baru kita bisa menghitung expected return-nya. Nah, rumus dari expected return itu sendiri ialah seperti ini. ER atau expected return sama dengan sigma hasil perkalian antara PI atau probabilitas dengan RI atau return dari suatu aset tersebut. Itu untuk perhitungan expected return-nya. Nah, setelah
kita menghitung return yang diharapkan, langkah selanjutnya ialah kita harus menghitung risikonya. Karena di setiap ada return pasti ada yang namanya risiko, karena keduanya itu sudah saling terhubung atau terkait. Nah, seperti yang kita tahu, risiko itu kan bisa diartikan sebagai ketidakpastian dari return yang diharapkan. Nah, ketidakpastian di sini yang dimaksud itu adalah penyimpangan atau kemungkinan terburuk dari return yang sudah diharapkan. Takutnya tingkat keuntungan dari suatu aset yang sudah diperhitungkan tadi itu tidak sesuai harapan atau tidak sesuai ekspektasi. Nah, untuk mengukur risiko itu sendiri bisa dilakukan dengan perhitungan standar deviasi, di mana semakin tinggi standar deviasi yang diukur, maka semakin tinggi pula risiko dari suatu aset tersebut. Nah, untuk menemukan standar deviasi itu sendiri itu bisa dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, kita harus menghitung variance returnnya terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mencari standar deviasinya. Yang pertama kita menghitung variance returnnya dulu. Rumus dari variance itu sendiri ialah zeta kuadrat atau variance return sama dengan sigma PI atau probabilitas dikali dengan hasil pengurangan atau selisih dari RI return suatu aset dengan expected return-nya atau ER. Nah, setelah hasilnya ketemu baru kemudian dikuadratkan atau dipangkat 2. Nah, itu untuk perhitungan variance return-nya. Nah, setelah hasil variance return-nya sudah ditemukan, langkah selanjutnya ialah menghitung standar deviasinya. Caranya adalah cukup mengkalikan variance return dengan pangkat setengah, atau bisa juga diubah ke dalam bentuk akar kuadrat dari variance return. Nah, ini untuk perhitungan standar deviasinya. Nah, dari contoh perhitungan atau rumus yang tadi sudah dijelaskan, dari mulai perhitungan return, expected return, variance return, sampai standar deviasi, bisa disimpulkan tentang hubungan keterkaitan antara return dan risiko, ialah bahwa semakin besar return yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu aset, maka semakin besar pula risiko yang akan diterima. Itu tadi sekilas materi tentang return yang diharapkan atau expected return dan risiko. Materi selanjutnya atau materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara Angga. Silakan. Baik, materi selanjutnya adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan atau portofolio adalah gabungan dari dua aset. Portofolio sendiri menurut Kamus Besar Ekonomi adalah kumpulan surat berharga, termasuk saham, obligasi, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika ada aset A dan A akan menjadi portofolio dengan proporsi masing-masing 50%. Tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Rumus untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai berikut. ERP sama dengan sigma X1 ERI, di mana ERP adalah tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset portofolio dan X1 adalah tingkat proporsi atau bobot untuk aset individu, dan ER1 adalah tingkat keuntungan untuk aset individu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.